bahwa apakah itu COVID, kemudian setelah itu demam berdarah, flu biasa, itu semuanya diakibatkan oleh virus. Dan kita tahu juga bahwa virus itu sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk membasmi virus. Jadi dengan demikian satu-satunya hal adalah imunitas kita harus kita pertinggi. Selanjutnya kita lihat. Nah, kesimpulannya adalah imunitas itu benar-benar masih sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk virus saja, tapi juga terhadap bakteri dan radikal bebas. Nah, mari sekarang kita membahas sedikit, mengulang dari beberapa kali yang sudah pernah kita bicarakan untuk 3 jenis imunitas. Kita tahu bahwa imunitas itu ada 3 jenis, masing-masing sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama, yang seperti dinding, itu adalah dinding lapis pertahanan pertama atau imunitas tingkat 1, misalnya saja kulit kita itu adalah perlindungan. Kemudian saluran nafas, sebagaimana diketahui, saluran nafas di hidung itu ada bulu-bulu hidung yang mencegah kotoran-kotoran itu untuk masuk ke dalam. Saluran cerna begitu juga, bulu mata, rambut, semuanya itu adalah pertahanan tingkat pertama. Nah, apa sekarang yang kedua? Yang kedua adalah imunitas bawaan atau innate immunity. Ini disebut menjaga lapis kedua. Ini merupakan respons imun yang alami, jadi non-spesifik yang benar-benar setiap saat sudah ada di tubuh kita. Karena itu kalau misalnya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya pas cek darah lengkap, itu kita akan melihat jumlah butir darah putih. Itu misalnya harus antara 5 sampai 10.000 gitu. Itu yang benar-benar sel darah putihnya itu memenuhi syarat untuk disebut sehat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah benar-benar imunitas yang spesifik. Disebut lapis ketiga itu adalah adaptive immunity atau imunitas adaptif. Ini benar-benar bersifat spesifik, kemudian juga memiliki memori. Jadi artinya kalau sekali kita sudah kena virus COVID misalnya, maka pada kali kedua pada saat kita kena lagi, biasanya pertahanan tubuh kita itu sudah semakin siap. Jadi artinya kalaupun kita sakit, sakitnya itu menjadi jauh lebih pendek. Nah, ini contohnya misalnya seperti limfosit B, limfosit T, ini disebut juga B cell dan T cell seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bahwa kita tahu bahwa kita benar-benar perlu meningkatkan imunitas. Tapi bagaimana meningkatkan imunitas itu? Sedikit berbeda dari apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kali ini berdasarkan atas referensi yang terakhir, kita akan sharingkan, akan paparkan ada 10 jenis untuk menjaga atau meningkatkan imunitas. Apa saja 10 hal itu? Yang pertama adalah tidur berkualitas, yang kedua adalah asupan sayur dan buah seutuhnya. Jadi maksudnya seutuhnya itu ya bukan hanya daunnya, bukan hanya buahnya, tetapi juga batangnya dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Kemudian yang ketiga itu adalah konsumsi lemak sehat. Nah, lemak biasanya dihindari, tapi lemak sehat ini kita butuhkan. 3 yang lainnya, yang keempat adalah asupan makanan fermentasi. Ini juga kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, nanti sedikit akan kita bicarakan mengenai kenapa asupan makanan fermentasi ini masuk sebagai bisa meningkatkan imunitas. Nah, berikutnya ada lagi saran untuk mengurangi konsumsi gula dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Lalu latihan olahraga yang sedang, disebutnya moderat. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah cukup terhidrasi. Dan yang kedelapan, kendalikan stres. Jadi stres itu benar-benar penting sekali untuk dikendalikan agar kita bisa meningkatkan imunitas. Kemudian masih ada lagi 2 hal yang lain, vaksinasi tentunya, karena vaksinasi itu merupakan peningkatan imunitas yang pasif dan asupan imunomodulator alami. Nah, yang ke-10 ini
yaitu imunomodulator alami ini yang nanti akan kita bahas agak panjang. Kalau satu persatu kita bicarakan secara singkat, kenapa tidur berkualitas itu penting untuk bisa meningkatkan imunitas? Karena dia menurunkan hormon stres. Jadi kalau hormon stresnya itu turun, maka kemampuan T-cell, maksudnya kalau hormon stresnya itu rendah, maka kemampuan T-cell itu akan terganggu untuk memusnahkan bahan-bahan asing atau zat patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ada penelitian bahwa tidur kurang dari 6 jam itu mengakibatkan mudah terkena infeksi. Kemudian berikutnya adalah asupan sayur dan buah seutuhnya. Kita tahu bahwa sayur yang utuh itu bukan hanya kaya antioksidan, tetapi juga kaya serat atau fiber. Nah, kalau antioksidan kita tahu menekan risiko inflamasi dan menangkal radikal bebas tentunya. Sementara serat atau fiber itu penting juga karena dia sebagai prebiotik. Jadi prebiotik atau serat itu adalah makanan untuk mikroorganisme yang sehat. Jadi sekali lagi bakteri yang sehat itu perlu prebiotik. Nanti kita akan membicarakan yang biotik-biotik yang lainnya. Kemudian tadi juga disebutkan konsumsi lemak sehat. Nah, misalnya lemak sehat itu omega 3. Itu salah satu fungsinya adalah menekan risiko inflamasi. Jadi dengan demikian meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana asupan makanan fermentasi itu bisa meningkatkan imunitas? Karena makanan fermentasi ini merupakan sumber probiotik. Jadi seperti diketahui, probiotik ini yang ada, jadi dari yeast atau dari fermentasinya itu merupakan mikroba yang sehat. Dan mikroba sehat yang semakin banyak ada di saluran pencernaan kita, itu menyebabkan secara tidak langsung imunitas kita menjadi lebih tinggi. Jadi mohon supaya bisa dibedakan antara prebiotik dan probiotik. Kalau prebiotik adalah serat untuk makanan mikroba, kalau probiotik adalah mikrobanya itu. Sebetulnya ada satu istilah lagi, postbiotik, tapi tidak kita bicarakan di sini. Nah, dari penelitian mengenai probiotik itu menarik sekali. Jadi ada studi kasus dari 126 anak-anak dengan asupan hanya 70 mili susu fermentasi per hari, itu bisa meningkatkan ketahanan tubuhnya terhadap infeksi, khususnya adalah flu. Ini menarik sekali. Nah, tentunya selain susu fermentasi, contohnya seperti yogurt, Yakult, dan lain-lain seperti itu, makanan terfermentasi itu termasuk juga tempe. Itu juga merupakan sumber probiotik juga. Kita lanjutkan. Nah, yang kelima adalah kurangi konsumsi gula. Jadi kita sudah seringkali membicarakan bahwa kelebihan gula itu akan disimpan sebagai jaringan lemak kalau tidak dibakar menjadi energi. Nah, jaringan lemak menjadikan kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan itu menyebabkan metabolisme tidak terlalu optimal sehingga imunitas menurun. Nah, di dalam referensi internasional yang ada, batas asupan gula ini mohon supaya dapat diperhatikan, saya garis bawahi, itu setiap hari hanya 25 gram saja. Sekali lagi, 25 gram itu kira-kira adalah sekitar 2 sendok teh. Bukan terlalu munjung ya. 2 sendok teh penuh tapi bukan terlalu munjung. Ini 25 gram. Kita lanjutkan lagi. Olahraga sedang. Nah, olahraga sedang atau moderat ini akan membuat sirkulasi darah kita lancar, dan kalau sirkulasi darah lancar, metabolisme tubuh itu juga bisa meningkat dengan pesat, dan itu menyebabkan imunitas meningkat karena dia juga meningkatkan sitokin. Kita tahu sitokin itu adalah zat yang mengirim sinyal bahwa oh ini ada serangan.
Sehingga dengan demikian B cell itu kemudian memberitahu ke T cell, jadi sistem imunitas, untuk membentuk antibodi. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya disarankan 150 menit olahraga sedang per minggu, misalnya seperti jalan cepat, sepeda, maksudnya sepeda dengan kecepatan yang tetap ya. Kemudian setelah itu renang, dan juga tanyakan pada orang yang mengundang Anda supaya Anda bisa mengikuti ini program Gaspol ini. Program Gaspol itu adalah program olahraga sedang moderat itu yang dilakukan setiap hari dan hanya dalam waktu yang singkat, maksudnya hanya beberapa menit saja. Saya lanjutkan lagi. Cukup terhidrasi, maksudnya minum cukup air. Kita tahu bahwa air itu memflushing, jadi menggelontor toksin dan sisa makanan. Dan ini mungkin yang kurang kita sadari, bahwa kalau kita kurang minum air, maka akan terjadi sakit kepala, kemudian mood kita menjadi tidak terlalu terlalu bagus, kemudian mengganggu pencernaan, bahkan juga bisa mengganggu fungsi hepar. Jadi minum air yang cukup itu penting sekali. Nah, saran asupan air minum itu adalah 30 ml per kilogram berat badan atau 8-10 gelas air, tergantung pada berat badan Anda. Kemudian berikutnya kendalikan stres. Nah, berkali-kali disebutkan bahwa pikiran positif itu meningkatkan imunitas. Nah, kendalikan stres itu juga meningkatkan imunitas. Bagaimana itu hubungannya? Karena stres yang berkepanjangan itu ternyata, maksudnya berkepanjangan itu kronis, itu ternyata memicu inflamasi atau peradangan. Dan kalau terjadi inflamasi yang terus-menerus, maka imunitas akan menurun. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan stres, nomor 1 adalah olahraga, kemudian yoga, meditasi, dan bahkan kita menghirup nafas tipis-tipis sambil betul-betul berkonsentrasi beberapa saat, mungkin sekitar 6-12 menit, begitu itu sudah bisa meredam stres. Ini perlu pembicaraan yang lebih panjang sih sebetulnya. Nah, masih ada 2 hal lagi yang bisa untuk meningkatkan imunitas. Berikutnya itu adalah vaksinasi. Kita tahu bahwa vaksinasi itu merupakan imunitas pasif. Jadi karena vaksin itu memicu dibentuknya antibodi yang spesifik. Nah, saya yakin bahwa semua Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ada di sini itu sudah 3 kali vaksinasi, jadi sampai vaksin booster. Gitu. Nah, terakhir yang sangat menarik itu adalah ternyata asupan imunomodulator alami itu bisa meningkatkan imunitas. Jadi imunomodulator itu adalah bahan yang bisa menyeimbangkan imunitas. Jadi sekali lagi, menyeimbangkan, artinya sampai ke tingkat yang ideal. Nah, di dalam pengobatan modern, itu dikenal ada 2 jenis imunomodulator. Yang pertama itu adalah imunostimulans, dia memicu pembentukan imunitas, jadi sekali memicu. Kemudian yang kedua itu justru imunosupresan, jadi dia menekan level imunitas supaya tidak terlalu tinggi. Nah, imunosupresan ini seringkali obat-obatan yang imunosupresan itu dibutuhkan untuk mereka yang menderita autoimun, yang kekebalan tubuhnya itu tidak bisa membedakan kawan dan lawan, sehingga dengan demikian perlu ditekan. Nah, menariknya nanti kita akan perkenalkan bahan imunomodulator alami itu yang benar-benar pinter, jadi dia bisa berfungsi 2 ini, imunostimulans dan imunosupresan. Nanti kita akan bicarakan. Nah, berikutnya kita akan bicarakan. Tadi kalau kita sudah mengenal bagaimana caranya meningkatkan imunitas dan sebagainya, sekarang waktunya kita untuk membahas apa saja beberapa mineral dan fitonutrisi yang memiliki fungsi sebagai imun booster. Jadi penggerak
kemudian penggiat imunitas tubuh. Ada 5 hal. Yang pertama itu mineralnya adalah zinc atau seng, Zn. Kemudian yang kedua adalah selenium, Se. Yang ketiga itu adalah tembaga, copper, Cu. Kemudian 2 bahan alami lainnya itu adalah citrus bioflavonoid. Ini kita akan bicarakan. Kemudian yang kelima itu adalah holy basil. Sebetulnya masih banyak bahan-bahan yang membooster imunitas, tetapi karena 5 bahan ini yang penting, ini saja yang kita akan bicarakan, batasi menjadi 5 ini saja. Satu persatu kalau kita bicarakan, jadi zinc, Zn itu meningkatkan imunitas karena dia bekerja pada sintesa DNA, kemudian dia meningkatkan aktivitas T sel dan NK sel. Kita tahu bahwa T sel dan NK sel itu adalah 2 di antara sel-sel imunitas. T sel itu ada di timus, jadi bukan di darah. Kemudian NK sel itu natural killer cell yang selalu ada di darah. NK sel dan T sel ini, NK sel terutama, ini adalah imunitas innate immunity. Kemudian menekan stres oksidatif. Nah, ternyata bukan hanya meningkatkan imunitas saja, zinc itu ternyata mempercepat penyembuhan luka. Kemudian menarik sekali bahwa ternyata dia juga menekan risiko penyakit aging. Kita tahu penyakit aging itu adalah penyakit karena penuaan yang biasanya menghinggapi orang-orang yang mulai lanjut usia, itu adalah pneumonia dan AMD. AMD ini kita tahu adalah age macular degeneration, gangguan pada penglihatan, pada mata karena usia. Dan AMD ini tidak bisa diobati, karena itu sangat perlu untuk dicegah. Nah, kemudian kita membicarakan mengenai selenium sekarang. Selenium itu tentunya juga meningkatkan sistem imunitas karena dia berupa antioksidan yang sangat kuat. Kemudian dengan sifatnya itu dia juga menekan atau mencegah inflamasi, dan menarik sekali dia mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Ini menurut penelitian yang benar-benar sumbernya layak dipercaya. Kemudian selenium juga membantu mengatasi gejala asma dan menekan atau mencegah Alzheimer. Lalu mencegah penyakit hati atau liver maksudnya. Kemudian juga penting untuk kesehatan tiroid. Kita biasanya bicaranya adalah kelenjar gondok ini. Ini adalah mineral selenium. Nah, baru 2 mineral ini saja kita sudah mungkin terkagum-kagum dengan fungsinya yang luar biasa ini. Kita berikutnya kita membicarakan lagi. Berikutnya adalah Cu, tembaga, koper. Apa sih sebetulnya fungsi dari tembaga ini? Dia juga meningkatkan imunitas karena menjaga sel dari kerusakan secara umum. Kemudian setelah itu aktif pada proses pembentukan eritrosit atau butir darah merah, dan sekaligus pada prosesnya itu dia juga membantu absorpsi zat besi. Jadi dengan demikian mereka yang mengalami anemia atau kekurangan darah itu akan sangat terbantu dengan adanya koper ini, tentunya selain zat besi. Lalu ada berfungsi juga untuk kesehatan syaraf, dan ini yang jarang sekali disadari atau diketahui, ternyata koper itu juga membantu pembentukan kolagen. Jadi sekali lagi, tembaga, Cu, mineral dibutuhkan sedikit sekali dan dia membantu pembentukan kolagen. Jadi penting sekali. Nah, berikutnya kita beranjak pada peningkat imunitas yang berasal dari alami. Yang pertama, nah sebelum itu tapi ada satu lagi sifatnya koper ini adalah membantu gula menjadi energi. Kita lanjutkan. Citrus bioflavonoid ini adalah fitonutrisi yang terkandung di dalam buah-buahan, jeruk, kemudian grapefruit, dan lain-lain. Ini merupakan
sekumpulan fitronutrisi yang unik, yang terdiri dari banyak sekali, sebetulnya ada 11, tapi yang beberapa yang mungkin tidak asing dengan telinga kita adalah hesperidin, misalnya neohesperidin, eriodiktiol, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan menarik sekali bahwa ternyata bioflavonoid yang ada di jeruk ini itu mohon maaf ada yang coret-coret. Mudah-mudahan ini para pemeriksa tidak terlalu terganggu dengan coretan-coretan ini. Kemudian berikutnya bersinergi dengan vitamin C dia. Jadi penting sekali. Dan saya lanjutkan lagi. Bioflavonoid ini juga meningkatkan aktivitas sistem imunitas karena dia sebagai antioksidan, jadi berfungsi antiinflamasi, dan sekali lagi juga dia bersinergi dengan vitamin C. Lalu kegunaan lain adalah mengatur metabolisme, memperbaiki kesehatan gastrointestinal. Maksudnya gastrointestinal itu adalah saluran pencernaan mulai dari lambung, usus kecil, usus besar. Kemudian berikut usus halus maksud saya dan usus besar. Kemudian juga ternyata bioflavonoid ini meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi penting sekali kita ingat jeruk, kita ingat sensitivitas insulin. Nah, sekarang yang terakhir yang kita bicarakan, semuanya itu ada referensi internasionalnya, itu adalah holy basil. Ternyata holy basil ini disebut juga Queen of Herbs dalam Ayurveda. Kita tahu bahwa Ayurveda itu adalah pengobatan kuno, terutama sekali yang ada di India. Jadi sekitar ribuan tahun yang lalu itu holy basil itu sudah dikenal sebagai obat. Dan dia akhirnya dinobatkan sebagai Queen of Herbs. Jadi ratu herbal. Nah, kalau kita melihat namanya basil itu dia sepertinya kemangi ya, tapi sebetulnya dia sejenis kemangi memang, tapi bukan kemangi yang biasa. Karena holy basil atau tulsi ini dalam bahasa India itu nama latinnya adalah Ocimum tenuiflorum. Sementara kemangi yang kita kenal itu adalah Ocimum basilicum. Dan dari sejak zaman kuno itu banyak dipakai untuk minuman seperti teh. Jadi benar-benar daun dikeringkan, bahkan bunga juga, kemudian diseduh seperti teh. Dia ternyata fungsinya banyak sekali. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas karena kaya antioksidan, sekaligus juga dia menstimulasi vitalitas atau kebugaran tubuh. Dan sebagai imunomodulator, dia mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi mungkin ini di luar dugaan kita, fungsi-fungsi ini. Dan semua fungsi ini itu sudah banyak penelitian yang membuktikan itu. Berikutnya, dia proteksi terhadap infeksi. Jadi memiliki daya antibakteri, antiviral, antifungal. Jadi antibakteri, antiviral ini adalah antivirus, antifungal ini adalah anti jamur. Kemudian saya juga baru memahami bahwa dia memiliki fungsi analgesika atau meredam rasa sakit. Jadi kalau misalnya ada yang terasa nyeri atau sakit kepala yang ringan dan sebagainya, kalau minum atau makan holy basil ini itu bisa sangat reda penyakitnya. Nah, masih ada banyak lagi kegunaan atau manfaatnya dia. Yang pertama, berikutnya maksud saya, itu adalah ternyata holy basil ini itu berfungsi sebagai antidepresan dan anti-anxiety. Jadi anti kecemasan dia, dan anti depresi juga. Jadi dikatakan dia holy basil ini bersifat adaptogen. Jadi merupakan bahan alami yang beradaptasi dengan stres dan dengan demikian bisa meningkatkan kesehatan mental. Ini sekali lagi, adaptogen itu adalah bahan alami yang gunanya yang dia bisa beradaptasi dengan stres
dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mental. Jadi luar biasa sekali ini, di luar dugaan kita. Selain fungsinya sebagai antioksidan, jadi meningkatkan imunitas itu tadi. Jadi sekali lagi sebagai antidepresan dan anti-anxiety itu, dia tentunya bisa menekan stres, kemudian mengatasi gangguan tidur, kemudian menarik sekali dia juga bisa mempercepat pemulihan kelelahan dan menekan problema seksual. Ini kata referensi. Kemudian dia juga bisa berfungsi pada kesehatan sistem pernafasan karena dia bisa mencairkan dahak pada penyakit bronkitis, asma, alergi, dan lain-lain. Lalu juga mengurangi penumpukan lendir dan melegakan nafas. Maksudnya dilatasi saluran nafas atau melebarkan saluran nafas. Dan ternyata dia juga menjaga kesehatan lambung, menurunkan kadar kolesterol yang jelek, LDL, dan membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi lengkap sekali. Nah, kita tadi sudah membicarakan mengenai 5 hal ini, 3 mineral dan 2 imunomodulator alami. Pertanyaannya adalah, kita bisa dong dapatkan ini dari diet kita. Sayangnya, ternyata sulit sekali atau hampir tidak mungkin untuk mendapatkan secara lengkap setiap hari dari menu makan kita. Jadi dengan demikian apa boleh buat, terpaksa kita harus mengandalkan suplementasi makanan. Nah, kalau kita berbicara mengenai suplementasi makanan, tentunya kita berbicara mengenai Nutrilite karena bisa diandalkan, dia sudah lebih dari 80 tahun dan seterusnya. Nah, secara ringkas, kita akan kemudian membahas Nutrilite Eye Defense yang kebetulan memiliki kandungan semuanya yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas itu tadi. Jadi, Nutrilite Eye Defense ini mengandung mineral zinc, itu sebanyak 10 mg, kemudian selenium, itu 25 mikrogram, kemudian Cu, 250 mikrogram, sedikit memang tapi penting. Kemudian ada citrus bioflavonoidnya 50 mg, dan terbanyak itu adalah holy basil, ini 200 mg. 5 kandungan ini adalah kandungan zat-zat dan fitonutrisi yang betul-betul sangat dibutuhkan untuk boosting imunitas kita. Nah, berikutnya sekilas dari apa yang sudah kita bicarakan itu tadi, kita tahu bahwa fungsi dari eye defense itu adalah imunomodulator. Jadi dia mengontrol dan meningkatkan imunitas, kemudian anti-infeksi, antibakteri, antiviral, antifungal, kemudian juga menekan inflamasi atau peradangan, lalu dia antioksidannya tinggi sekali dan menstimulasi vitalitas atau kebugaran tubuh. Dan menarik sekali bahwa dia juga bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Apalagi selain imunomodulator, tadi sudah dijelaskan, dia punya fungsi antidepresan atau anti-anxiety, anti kecemasan. Jadi dia bersifat adaptogen, jadi artinya beradaptasi dengan stres, menekan stres, mengurangi kecemasan, kemudian meningkatkan keseimbangan mental, kemudian mengatasi masalah gangguan tidur. Ini penting sekali ternyata. Jadi begitu kita tidak depresi dan tidak cemas, tidak anxiety, maka gangguan masalah tidur itu teratasi. Kemudian dia juga mempercepat pemulihan kelelahan dan juga mengatasi problem seksual. Ini yang berdasarkan referensi yang ada. Jadi sekali lagi imunomodulator, kemudian antidepresan, dan berikutnya masih ada. Ternyata dia juga memiliki efek analgesika. Lalu meredakan nyeri sendi juga, termasuk analgesik juga menjaga kesehatan lambung, menurunkan kadar kolesterol, dan menurunkan kadar gula darah. Nah, kemudian rekomendasinya benar-benar yang terkemuka itu adalah 4 hal ini kalau kita berbicara mengenai Nutrilite. Yang pertama tentunya untuk benar-benar memboosting
imunitas kita perlu high protein karena selain mengandung 9 asam amino esensial, dia juga merupakan bahan baku untuk membentuk sel imunitas. Kemudian berikutnya sudah disebutkan juga tadi Nutrilite salmon omega 3 karena dia mengandung EPA dan DHA, kemudian menekan inflamasi, kesehatan kardiovaskuler dan kesehatan kulit. Itu sebagai fungsi tambahannya. Kemudian double X ini menarik sekali. Dia mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tanaman. Dia tentunya sebagai multivitamin memiliki antioksidan yang sangat kuat, dan ini yang belum pernah saya temukan yang lainnya, bekerja sampai ke tingkat DNA. Jadi dengan demikian, dia bisa mencegah penyakit degeneratif dan meningkatkan stamina serta kebugaran. Sama juga nantinya dengan eye defense yang meningkatkan stamina atau kebugaran ini. Kita lihat dari sebegitu banyaknya, ini hanya beberapa saja yang disampaikan di sini. Nutrilite Eye Defense ini fungsinya adalah adaptogen, menyeimbangkan imunitas. Jadi dengan demikian meningkatkan stamina dan kebugaran, lalu sebagai analgesik, peredam rasa sakit, antidepresan, anti anxiety ini menekan stres, mengatasi gangguan tidur, kemudian juga menjaga kesehatan saluran nafas. Nah, dengan 4 hal ini, insya Allah Anda semuanya dan saya itu bisa benar-benar terjaga level imunitasnya di tingkat yang sangat optimal. Dan sebetulnya kalau mau lebih lengkap lagi, ada yang disarankan. Jadi selain high protein, kemudian omega 3, double X, lalu juga eye defense, masih ada 2 hal lagi. Yang pertama adalah garlic licorice, kemudian yang berikutnya adalah high fiber. Kita tahu high fiber adalah sekali lagi prebiotik. Jadi memberikan makanan pada mikroba yang sehat. Lalu garlic, ini kita tahu bahwa dia memang punya fungsi antiviral, antivirus maksudnya. Nah, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi lebih baik kita akhiri sampai di sini untuk kita bincang-bincang dan tanya jawab. Yang paling penting adalah apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun yang ke depan. Senang sekali sudah bisa sharing bersama-sama di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ari. Oke, setelah ini kita mau cerita-cerita, mau sharing mau dengar sharing dari orang yang sudah mengkonsumsi eye defense dan mengalami perbedaan. Benar ya Pak Ari ya? Betul, Nah, betul. kita langsung panggilkan saja Ibu Sinta Natania Halim. Selamat malam, Ibu Sinta. Selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Aditya. Ya, saya sudah makan nih event. Tapi yang terutama itu sudah dibuktikan dengan teman sekantor saya itu dia 2 hari nggak masuk karena flu berat dan batuk-batuk. Sangat mengganggu waktu dia masuk ke kantor. Kebetulan saya lagi bawa di tas karena dia bentuknya kecil botolnya, jadi saya bagi dia 2 biji. Itu dia minum, pakai air hangat, batuknya hilang. Sebenarnya waktu itu saya kasih 2, terus besok dia datang ke kantor, pagi-pagi nggak batuk sih, terus batuk lagi, kenapa lu masih batuk ya? Iya, ketinggalan katanya. Tapi yang saya kagum dari eye defense itu, batuk, pilek ya, begitu sangat ampuh bisa diatasi. Kalau mengenai tidur, saya minum baru 2 tablet, tidur enak sih. Tapi setelah mendengar dari Pak Hari, fungsinya banyak sekali, saya jadi bersemangat membantu teman-teman yang mendapat gangguan tidur, suka asma karena alergi. Dulu saya suka alergi itu pilek. Kalau pilek itu bisa menghabiskan setengah box tisu. Tapi sangat beruntung kita punya Nutrilite
garlic itu membantu saya sekarang udah nggak suka flu lagi, tapi begitu mendengar ada iDefense saya sangat senang sekali gitu. Kita mempunyai 2 herbal yang bisa membantu kalau kita alergi, terutama alergi berat. Itu aja dari saya, mungkin karena belum dicoba, karena udah mendengar dari Pak Hari, kita bisa mencoba untuk diri sendiri, karena kita tidak akan bisa menjual, tidak bisa membantu orang kalau kita sendiri tidak merasakan. Terima kasih Pak Hari, Pak Adi. Yeay, terima kasih banyak Ibu Sinta. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat ke everyone supaya bisa saya bacakan dan insya Allah dijawab sama Pak Hari. Saya mulai dari pertanyaan pertama langsung, boleh Pak Hari? Ya, silakan. Oke, dari B. Agung Nugroho dari Semarang. Izin bertanya Pak Hari soal tidur berkualitas. Bagaimana kalau tidur malam 5 jam, kemudian tidur siang ketiduran setengah jam, itu bagaimana Pak? Jadi tidurnya berkualitas tapi terpotong-potong nih Pak. Ya, pertanyaan bagus sekali Pak Agung. Saya sangat hargai pertanyaan itu. Jadi begini, di dalam referensi mengenai tidur yang berkualitas, maka panjangnya tidur itu penting sekali. Jadi meskipun, dan itu tidak bisa dipotong-potong. Jadi tidur kita pada waktu 1 kali tidur itu maaf sebentar. Saya tidak bisa mem-mute. Sama Pak, saya juga. Nggak apa-apa Pak, bisa dilanjutkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kembali ke pertanyaan tersebut, itu tidur yang berkualitas itu perlu sampai deep sleep istilahnya, jadi tidur lelap, dan itu baru bisa terjadi kalau kita 1 kali tidur itu minimal sebetulnya itu 6,5 jam. Tapi yang disarankan adalah 7-8 jam untuk dewasa. Jadi mohon maaf kalau tidur 5 jam kemudian ditambah dengan siang berapa waktu pun dan sebagainya, itu siangnya itu terpaksa nggak dihitung Pak Agung. Begitu kira-kira. Silahkan berikutnya. Yeay, makasih banyak Pak Ari. Oke, kita sepertinya peserta kita pada malam hari ini antusias sekali Pak. Pertanyaannya lumayan banyak nih Pak. Pertanyaan yang kedua dari Medan. Pak Hari, tadi disebutkan Holy Basil bisa untuk kesehatan lambung. Apakah orang yang kena asam lambung bisa konsumsi iDefense? Jawabnya bisa. Jadi memang ini untuk kesehatan lambung dan biasanya dia mineralnya itu cukup kecil. Jadi mineral yang biasanya menstimulasi atau merangsang asam lambung itu jumlahnya kecil, cukup kecil. Jadi dengan demikian yakin sekali bahwa iDefense ini aman untuk mereka yang kena asam lambung. Tapi lebih bagus lagi bagi mereka penderita asam lambung itu kemudian mengobati asam lambungnya dengan high protein kita. High protein itu luar biasa bagusnya untuk asam lambung. Jadi bukan hanya tidak apa-apa tapi menyembuhkan. Sekilas seperti itu, Dio. Yeay, semoga besok-besok kita bisa bahas lebih banyak soal high protein ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Adiasa. Oke, iDefense bisa buat anak-anak usia 3-5 tahun kah? Bisa dikonsumsi berdampingan dengan obat dokter nggak Pak? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, apakah bisa untuk usia 3-5 tahun? Pertama, kita akan melihat komposisinya seperti apa. Jadi jumlah tembaga dan sebagainya. Biasanya, sekali lagi biasanya, kalau para dokter itu menghitung dosis untuk anak-anak, itu yang paling mudah adalah berapa usia anak, misalnya katakanlah 4 tahun. Itu dibagi 12, kemudian kali dosis dewasa. Jadi kalau misalnya 4 tahun dibagi 12, maka dosisnya adalah 1/3 dari kaplet itu.
kalau sepertiga dari kaplet, jadi setengah, kemudian dikurangi sedikit lagi menjadi sepertiga, itu aman untuk anak-anak. Karena sekali lagi isinya tidak ada apa-apa, hanya fitonutrisi ditambah mineral saja. Jadi tidak ada antibiotika, tidak ada segala macam. Begitu kira-kira. Silakan. Aman dikonsumsi setiap hari, termasuk berdampingan dengan obat dokter ya Pak? Nah, kalau berdampingan dengan obat dokter, ini terima kasih sudah diingatkan, biasanya disarankan untuk ada jeda waktu. Sebetulnya bukan masalah apa-apa sih, tapi kalau jeda waktu itu supaya masing-masing obat, baik obat dokter maupun suplemen, itu bisa terabsorpsi secara sempurna. Begitu kira-kira. Dikasih jeda waktu supaya masing-masing bisa menunjukkan kemampuannya yang paling optimal. Oke. Betul. Ada pertanyaan lanjutan nih dari Pak Diasas. Apakah bisa dikonsumsi bersama suplemen lainnya atau cukup salah satu? Kalau kita sarankan, karena ini iDefense itu merupakan salah satu suplemen, seperti yang tadi sudah disampaikan pada akhir dari paparan, itu untuk mendapatkan imunitas yang optimal, itu lebih baik dikombinasikan dengan trio fondasi. Jadi high protein, omega 3, ditambah double X. Itu yang paling bagus. Jadi lebih baik dikombinasikan. Dan kalau ada pertanyaan, apakah boleh bersama-sama dengan suplemen lain? Jawabannya boleh sekali, sangat boleh. Begitu kira-kira. Oke, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, sekali lagi bisa diketik di kolom chat, ditujukan ke everyone supaya bisa saya bacakan, karena kita masih punya banyak waktu nih buat menjawab keluh kesahnya teman-teman. Saya sekarang mau jawab keluh kesahnya Pak Ade. Mau tanya Pak, apakah setelah konsumsi Nutrilite lengkap plus iDefense dan juga pernah terinfeksi COVID, otomatis tubuh sudah bisa mengendalikan virus COVID? Apakah tetap perlu melakukan vaksin booster? Wah, ini pertanyaannya sulit ini kayaknya Pak. Oke. Jadi sebagai pemerhati dan mempelajari masalah-masalah COVID agak sedikit mendalam, maka yang bisa saya sampaikan adalah vaksin booster itu tetap perlu, Pak. Karena apa? Karena vaksin booster itu akan memicu terbentuknya antibodi yang spesifik. Jadi betul-betul yang khusus untuk COVID tersebut. Jadi vaksin itu satu-satunya. Nah, suplemen itu secara umum akan meningkatkan imunitas kita. Maksudnya begini, kalau orang biasa nih, orang biasa dengan 100 virus COVID, 100 tim virus COVID itu sudah akan terpapar, maka orang yang imunitasnya optimal itu dengan 1000 dia menter aja. Menter itu maksudnya tetap tidak terpapar gitu. Jadi dengan demikian lebih tahan, tapi bukan berarti bahwa kita yang sudah mengkonsumsi suplementasi tidak bisa terkena virus. Itu tetap bisa tergantung pada jumlah virus yang masuk dan waktu ininya, waktu terpaparnya. Gitu kira-kira gambarannya. Silakan. Semoga terjawab Pak Ade. Berikutnya dari Ibu Dewi. BTW Pak Hari pernah kena sinusitis nggak? Pernah. Pernah ya? Wah, ini saya mau tanya yang ada hubungannya sama sinusitis Pak. Apakah Nutrilite iDefense ini cocok untuk penderita sinusitis? Gimana nih Pak? Oke. Dari beberapa referensi, ada belasan referensi yang saya coba mempelajari, itu memang belum pernah ada yang mengatakan bahwa holy basil itu bisa untuk sinusitis. Memang belum pernah ada seperti itu. Seperti diketahui sinusitis itu radang pada sinus. Tetapi adanya lendir dan sebagainya itu akan sangat diringankan dan diencerkan itu dengan mengkonsumsi iDefense. Jadi dengan demikian tentunya maka ini akan sangat bisa membantu. Tapi apakah bisa menyembuhkan atau tidak, itu yang saya tidak bisa menjawab karena tergantung pada keparahan sinusitisnya. Tapi saya yakin kalau masih gejala awal, itu sangat bisa diringankan. Apalagi kalau Ibu Dewi itu bisa mengkombinasikannya dengan trio fondasi dan garlic. Gitu kira-kira.
Terima kasih. Wah, defense ini keren banget ya Pak ya, ternyata. Sangat. Oke, sangat ya. Wah, ini segala jenis penyakit kayaknya kok bisa gitu. Pertanyaan berikutnya Pak, dari Pak Supriliono. Izin bertanya Pak, Nutrilite Defense ini apakah boleh kalau orang operasi? Ya, kalau orang operasi apakah bisa konsumsi? Tadi kan kita sudah membahas soal apa bisa digabungkan dengan suplemen yang lain apa tidak, apa bisa digabungkan dengan resep dokter atau tidak. Kalau operasi ini bagaimana Pak? Oke, nah ini kita mesti membicarakan lebih detail, misalnya operasinya operasi apa, kemudian penyakitnya apa sebelumnya sehingga membutuhkan operasi dan seterusnya. Tetapi yang banyak dilakukan misalnya dari referensi yang ada sejak pengobatan tradisional, mereka-mereka yang baru melakukan tindakan operasi dan sebagainya itu akan sangat dipicu kebugarannya dengan mengkonsumsi iDefense. Tapi sekali lagi karena di sini kita belum tahu operasinya operasi apa, penyakitnya apa dan sebagainya, lebih baik berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Ari. Oke Pak, ini ada pertanyaan bagus banget nih Pak dari Ahmad Sayuti di Cirebon. Nutrilite itu kan banyak ya Pak jenisnya ya. Gimana itu minumnya Pak? Setiap hari diminum semua atau gimana Pak? Oke, ini pertanyaan bagus karena mungkin kalau kita misalnya dihadapkan pada berbagai jenis Nutrilite, kemudian kita bingung mau konsumsi yang mana. Nah, memang Nutrilite itu disediakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi dengan demikian, kalau misalnya Pak Ahmad Sayuti ini tidak mengalami gejala penyakit apapun, kemudian sudah dewasa, maksudnya lebih dari 25 tahun dan seterusnya, maka yang disarankan itu adalah nomor 1 trio fondasi tentunya. Ini semua orang membutuhkan. Trio fondasi itu adalah high protein, salmon omega 3, dan double X atau daily. Itu yang disarankan. Nah, kemudian kalau memang dirasa seperti ini, kemudian rawan terkena infeksi dan sebagainya, bisa dipertimbangkan untuk mengkonsumsi iDefense ini yang memang betul-betul, apalagi kalau kita stres karena banyak tugas, banyak beban pikiran dan seterusnya. Ini maka disarankan juga untuk mengkonsumsi iDefense ini. Dan tentunya kalau rawan dengan penyakit atau infeksi virus, perlu dipertimbangkan juga garlic. Kemudian yang lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Silahkan. Saya boleh tambahin pertanyaan Pak? Dari Pak Ahmad ini saya tiba-tiba jadi penasaran. Ngomong-ngomong, Nutrilite ini banyak, suplementasi ini banyak, itu karena apa ya Pak? Oke. Kenapa kita perlu banyak gitu? Oke, itu bagus sekali. Jadi Nutrilite itu betul-betul disiapkan, sekali lagi saya ulang, adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sekali lagi, tidak berlebihan. Karena itu mereka, misalnya ini salah satu contoh, misalnya mereka yang masih muda tidak mengalami masalah dengan nyeri sendi dan lain-lain, itu tidak perlu minum glukosamin misalnya. Kemudian mereka yang masih remaja misalnya itu kemungkinan besar dia tidak perlu meminum, atau mungkin kalaupun meminum dosisnya rendah saja untuk kolagen kalau memang itu dimaksudkan untuk nyeri sendi, bukan untuk kulit ya. Tapi kalau untuk kulit, maka begitu kita sudah usia 18 ke atas itu memang bagus minum kolagen. Nah, jadi maksudnya adalah justru dengan pilihan yang banyak itu, maka apapun kebutuhan kita, bagaimanapun kondisi kita, ada Nutrilite yang sesuai. Gambarannya kira-kira seperti itu. Makasih banyak. Bahkan kalau dia mau nambahin juga. Iya, mungkin Nutrilite ini banyak karena teoritis makanan kita sehari-hari itu kurang memenuhi kebutuhan gizi. Pak Hari, di Nutrilite ada probiotik nggak ya Pak? Nah, sampai sekarang di Indonesia Nutrilite yang mengandung probiotik setahu saya belum ada. Tetapi kalau di luar negeri itu sudah ada.
Silakan. Thank you. Dari pertanyaan lanjutan dari Wina, malam Pak Hari, karena begitu banyak suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh, ya ini pertanyaan saya tadi nih, berapa banyak jenis suplemen yang dapat dikombinasikan untuk dimakan dalam satu hari? Kalau Pak Hari sendiri konsumsi berapa, Pak? Oke. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, saya pernah minum 1 kali minum ini, jadi waktu pagi itu 26 kapsul soft gel dan lain-lain. Itu karena pada waktu itu saya mengkonsumsi misalnya 3 soft gel salmon omega 3, kemudian setelah itu ada B-kompleks 1, biosi 1, kemudian ada Kalmak, ada double X itu jumlahnya sudah 3 dan lain-lain seperti itu, lengkap. Gitu. Jadi sampai 26. Mungkin ini memang pertanyaan yang bagus dan perlu digarisbawahi informasinya bahwa Nutrilite itu bukan obat, tetapi suplemen kesehatan. Jadi dengan demikian sama saja kalau kita makan sayur, boleh kan kita makan sayur 11 jenis gitu. Asal kita bisa masuk semua ke dalam perut kita gitu. Nah, enaknya dengan suplementasi ini pasti kita bisa minum berapapun yang kita butuhkan. Sekilas seperti itu. Thank you, Pak Arif. Nah, pertanyaan lagi nih dari Pak Punce, cetakan promosi Medan. Terima kasih Pak Hari. Oke, untuk pasien kanker tulang belakang yang sudah merambat ke otak, barusan operasi sehubungan dengan kankernya, sekarang sedang terapi radiasi. Apakah protein berry dan iDefense berperan untuk membantu kondisi pasien ataukah perlu Nutrilite tambahan yang lainnya? Bagus sekali. Jadi terapi radiasi artinya pasien tersebut kena kanker. Nah, kalau pasien itu kena kanker meskipun misalnya sudah dioperasi, kemudian sekarang lagi terapi radiasi dan seterusnya, maka bagus sekali untuk mengkonsumsi double X. Karena seperti yang tadi sudah dipaparkan, double X itu bekerja sampai tingkat DNA. Jadi dia memperbaiki DNA. Jadi dengan demikian, kanker itu disebabkan oleh karena abnormalitas DNA yang kemudian dia memproduksi sel yang abnormal, termasuk pertumbuhannya abnormal dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam jangka panjang double X itu bagus sekali. Nah, berikutnya juga high protein itu penting sekali. Jadi protein berry atau protein yang manapun termasuk protein plain itu juga bagus sekali untuk dipertimbangkan karena kita tahu bahwa sel yang bagus itu harus mendapatkan bahan baku yang bagus. Nah, bahan bakunya itu adalah high protein dan tentunya untuk mengoptimalkan kerja sel itu perlu salmon omega 3. Karena salmon omega 3 itu bekerja antara lain dia membersihkan membran sel. Begitu kira-kira gambarannya. Kembali lagi ke trio fondasi ya. Penting sekali Pak ya. Betul. Oke. Pak, untuk penderita gagal ginjal ini bagaimana Pak? Bisa nggak konsumsi iDefense? Nah, ini saya terpaksa tidak bisa menjawab, Pak Agustinus. Kenapa tidak bisa menjawab? Nomor 1 adalah karena kita mesti melihat gagal ginjalnya itu sampai separah apa. Gitu. 1 itu. Kemudian yang berikutnya adalah pasien penderita gagal ginjal itu asupan air pun itu sudah harus dibatasi, juga asupan protein harus dibatasi. Untuk itu, saya kira akan lebih bagus kalau berkonsultasi dengan dokternya sambil membawa iDefense. Jadi dengan demikian dokter itu bisa melihat komposisinya apa saja. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Jadi kalau misalnya ada permasalahan sama ginjal, perlu diperhatikan dulu apakah iDefense ini diperbolehkan oleh dokternya. Kalau misalnya Nutrilite yang lain bagaimana Pak? Sama? Sama. Oke. Makasih banyak. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita menutup Zoom Talk, Head Talk kita pada malam hari ini. Pak, kalau orang yang darah tinggi bisa konsumsi juga nggak? Bisa jawabnya. Karena bioflavonoid, kemudian holy basil dan lain-lain itu tidak ada yang
kemudian meningkatkan tensi. Satu itu. Kemudian yang kedua, dia bahkan bisa menurunkan kadar kolesterol LDL, holy basil-nya. Nah, tapi memang kita mesti lihat hipertensinya itu sampai berapa sih. Jadi kalau misalnya sudah 200 lebih misalnya, itu ya lebih baik konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Oke, Pak. Kira-kira. Lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Salah satu fungsi eye defense ini kan anti jamur. Apakah cocok untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh terpaparnya dari jamur? Sampai saat ini tidak ada referensi atau penelitian untuk itu. Tapi benar bahwa holy basil itu antifungal, anti jamur. Nah, saya yakin bahwa kalau eye defense itu dikonsumsi secara berkelanjutan, maka setidak-tidaknya penyakit karena jamur itu bisa benar-benar ditekan dan akhirnya disembuhkan. Apalagi dengan asumsi bahwa di dalam satu kaplet eye defense itu kandungan holy basil-nya cukup tinggi, 200 mg. Jadi cukup potensial. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi yang cukup mengenai jamur. Oke, makasih banyak Pak Ari. Pak, kalau misalnya setelah operasi payudara, Nutrilite yang paling cocok itu Nutrilite apa ya, Pak? Setelah operasi payudara? Iya. Oke, jadi kalau operasi payudara kemungkinannya kan karena tumor atau kanker. Sekali lagi, paling sederhana adalah kembali ke triofondasi. Gitu. Sekilas seperti itu. Tapi tentu secara detail kita perlu melihat lagi sih. Dan biasanya penderita kanker itu disarankan untuk minum Wegem E, jadi vitamin E dalam dosis yang cukup tinggi. Dan beberapa dokter bedah kanker itu menyarankan seperti itu. Tapi sekali lagi silakan konsultasi. Terima kasih banyak Pak. Ini dari chat juga sudah banyak yang ngasih tahu kalau jawabannya sangat memuaskan, pembicaraannya, topiknya sangat jelas gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ari yang sudah berkenan untuk memberikan penyuluhan kesehatan bagi kita semua tentang imun booster. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya di Zoom meeting Health Talk berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam. Senang sekali sudah ketemu sama teman-teman pada malam hari ini. Silakan hubungi orang yang mengundang Anda. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Dio. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih kepada Pak Mario, Aditya Vega, Terima kasih Bu Cinta. 8 membawa. Makasih Pak Hari. Terima kasih kembali Pak Kusuma. Terima kasih Pak Hari. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Mas Dio. Oke, kita akan live. Selamat malam. Malam. Selamat malam.